suasana doa menjelang kita. Mari kita siapkan diri kita semua dengan baik. Terima kasih.
Di atas.
perhatian yang parkir DN 1220 berhijab supaya dipindahkan ke bangku jalan DN 1220. Roda 4 DN 1220 mohon dipindahkan. Macet jalan, macet. DN 1220B mohon dipindahkan warna hitam hijab. Mohon perhatian yang memiliki kendaraan hijab 1220IB mohon dipindahkan.
Shalom, selamat malam umat yang terkasih. Menurut tradisi tua di dalam gereja, malam ini adalah malam vigili atau malam berjaga bagi Tuhan. Seturut nasihat Injil, umat beriman dengan membawa lilin bernyala, bersikap seperti orang-orang yang menantikan Tuhan bila Ia kembali. Pada waktu Ia tiba dan mendapati mereka sedang berjaga, Ia akan mengundang mereka duduk bersama pada meja perjamuannya. Vigili malam ini adalah pada malam Paskah, anak-anak umat Allah perjanjian lama diselamatkan terhadap kuasa maut oleh karena darah anak domba. Pada malam Paskah, umat Allah perjanjian lama dalam perjalanannya ke tanah terjanji melalui laut perang dan diselamatkan dari tangan musuhnya. Malam Paskah, malam suci kebangkitan Tuhan yang merupakan puncak perayaan Tri Hari Paskah. Pada malam hari ini, gereja berjaga menantikan kebangkitan Kristus dan merayakan dalam ibadat suci. Kaum beriman diajak membaharui janji baptis dalam perayaan malam Paskah, sehingga perayaan malam Paskah juga selalu menjadi perayaan kebangkitan kita sebagai orang beriman, mati terhadap dosa dan hidup baru sebagai anak Allah. Liturgi malam Paskah disusun sebagai berikut. Bagian pertama disebut upacara cahaya yang berpusat pada Kristus Sang Cahaya. Bagian kedua adalah liturgi sabda. Pada bagian ini kita merenungkan karya-karya agung Allah sejak awal mula. Pada bagian ketiga adalah liturgi baptis. Di sini gereja membaptis para katekumen dan membaharui janji baptis. Pada kesempatan malam hari ini akan ada pemberkatan air suci dan pembaharuan janji baptis. Bagian keempat adalah liturgi Ekaristi. Di sini kita diundang ke perjamuan Tuhan, yakni perjamuan sukacita karena kebangkitan. Upacara cahaya akan dilaksanakan di depan gereja. Selanjutnya imam akan masuk di gereja dengan menyanyikan cahaya Kristus. Lilin-lilin umat dinyalakan melalui nyala lilin PPA. Jadi lilin-lilin umat dinyalakan melalui nyala lilin PPA, bukan dari macis atau korek api dari rumah, tetapi PPA akan keliling untuk menyalakan api dari lilin umat. Mohon kerjasamanya untuk tertib dalam membagikan nyala lilin. Bagi umat yang belum kebagian nyala lilin, mohon menunggu PPA yang akan membawakan nyala lilin kepada umat sekalian. Dengan agungnya perayaan ini, mohon umat sekalian yang membawa handphone mematikan nada lilinnya. Mohon kerjasama umat sekalian, secara khusus para orang tua yang membawa anak kecil ke dalam gereja, agar menjaga anak untuk tidak menimbulkan kegayuhan selama berada di dalam gereja. Umat juga dimohon untuk saling memperhatikan dan mengingatkan bila terdapat peserta misa yang bukan Katolik untuk tidak menyambut tubuh Tuhan. Dimohon juga kerjasama seluruh umat untuk suku-suku mengikuti perayaan Ekaristi dengan tidak memakai handphone di luar kepentingan gereja ini. Dan dimohonkan umat menjaga kebersihan gedung gereja. Tisu-tisu, bungkus permen, dan kemasan air mineral mohon tidak ditinggalkan di dalam gedung gereja. Mohon juga umat tidak menjatuhkan lembaran doa atau lembaran berita paroki atau kertas-kertas ke lantai. Dan apabila umat melihat ada kertas-kertas di lantai, mohon kerjasamanya untuk mengangkat kertas-kertas tersebut dan menaruhnya kembali ke tempat duduk. Untuk informasi, besok Paskah, perayaan Paskah ada 2 kali misa. Misa pertama jam 8 pagi dan misa kedua jam 6 sore.
Demikian informasi dari kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Islam Fitri Paskah ini. Yes.
umat Muhammad ini. Umat sekalian yang terkasih, jadi kita mulaikan upacara malam Paskah ini dengan upacara cahaya yang didahului dengan pemberkatan api, dan api ini yang akan kemudian dipasangkan atau sebagai sumber untuk dinyalakanlah lilin Paskah. Dan semua lilin yang dinyalakan sebentar harus bersumber dari lilin Paskah. Nanti PPA yang akan menyalakan lilin umat, PPA punya lilin akan dipasang dari lilin Paskah, dan nanti kemudian PPA yang akan menyalakan lilin umat. Kita mengikuti upacara ini dengan hikmat, ya. Dan kita dengan sungguh-sungguh supaya juga kita memahami dan merasakan misteri Paskah yang kita adakan. Saudara-saudari umat sekalian, kita memulaikan upacara Vigili Paskah ini dengan pemberkatan api. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di putra dan putrinya, yang tersebar di putra dan putrinya, yang tersebar di seluruh bumi, supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Kita memulaikan upacara ini dengan upacara pemberkatan lilin. Api yang akan diberkati, yang akan dinyalakan sebentar melalui lilin yang melambangkan Kristus sebagai cahaya dunia, yang melambangkan juga Kristus yang bangkit menerangi kita semua. Untuk itu kita memberkati api ini. Ya Allah, dengan terang putramu, Engkau telah menganugerahi umatmu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kehidupan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang. Awal dan akhir. Alfa dan Omega. Inilah segala masa dan segala abad kepada
sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang tulus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Mari kita mempersiapkan upacara cahaya. Silakan. Cahaya Kristus Kita berdiri. Kita berdiri. Cahaya Kristus Kita berdiri. Kita berdiri.
Cahaya Kristus. Kita berdiri. Lampu masih dinyalakan, mohon lampu dinyalakan, ketika fokus pada cahaya ini, lampu dinyalakan. Kristus
Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang turun dari kuburnya. Pada malam ini Kau lepaskan, Kau anugerahi rahmat.
yang tak kunjung terbenam. Ia telah terbingkari alam mahu dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Kini ia bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berdaulat sekarang dan sepanjang masa. Saudara-saudara terkasih, sesudah kita memasuki Injil Paskah dengan meriah melalui upacara cahaya, kita sekarang akan mendengarkan sabda Allah. Mari kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umatnya dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang umat dinyalakan, sebagian lampu di altar dinyalakan. Kita mendengarkan sabda. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan segala binatang di dalamnya, Allah melihat bahwa semuanya baik adanya. Maka akhirnya Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambaran kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, beserta yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia diciptakannya Dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji untuk menjadi makananmu, dan kepada segala binatang di bumi, dan kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang yang merayap di bumi yang bernyawa. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya.
Dan jadilah demikian. Dan Allah melihat semua yang dijadikannya, dan sungguh amat baiklah semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan.
dapat terus yakin bahwa lebih agung lagi karya penebusan oleh domba Paskah kami, yaitu Kristus yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Dengan demikian orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, Aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkuda pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balokkan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka." Berfirmanlah Tuhan, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, orang Mesir lari menuju air itu." Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut.
tiada seorang pun di antara mereka yang luput, tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nada ini bagi